Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pada teman-teman yang sedang menyaksikan untuk materi komunikasi kelompok, yakni materi komunikasi kesehatan topik ke-6 pada kesempatan kali ini disampaikan secara asinkron melalui video pembelajaran. Ya, teman-teman jangan lupa untuk membuka sesi belajar kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Oke, materi ke-6 untuk mata kuliah komunikasi kesehatan hari ini kita akan berbicara tentang komunikasi kelompok sebagai bagian dari komunikasi interpersonal juga, gitu ya. Jadi kemarin bersambungan dengan materi sebelumnya tentang materi komunikasi interpersonal yang kemudian kita perkuat melalui materi pertemuan ke-5 dan 6 tentang contoh materi komunikasi interpersonal, yakni konseling dan komunikasi kelompok yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Komunikasi kelompok ini akan kita kupas melalui beberapa poin gitu ya dalam outline perkuliahan kali ini, yakni tentang komunikasi kelompok secara utuh, secara umum, secara menyeluruh begitu ya, apa itu komunikasi kelompok, kemudian ada jenis-jenisnya, kemudian kelebihan dan kekurangannya yang nanti akan ditambahkan melalui dinamika komunikasi kelompok. Kemudian bagaimana sih komunikasi yang efektif dalam sebuah kelompok sehingga target atau tujuan dari komunikasi kelompok itu bisa tercapai. Baik, kita akan masuk pada topik yang pertama, yaitu tentang komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini merupakan bentuk interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Ini merupakan definisi yang disampaikan oleh Malcolm Bergen dan M. Ravner dalam Harahap 2019, buku ajar komunikasi kesehatan. Teman-teman bisa cek karena filenya itu bisa di-download secara bebas begitu ya di dalam database Google begitu. Nah, di sini teman-teman, komunikasi kelompok ini, kalau menurut definisi yang disampaikan dalam teori ini, merupakan bentuk interaksi tatap muka, gitu ya. Walaupun konsep ini mungkin sudah bergeser sekarang, yang kemudian umumnya interaksi komunikasi itu memang selalu terjalin secara tatap muka, sedangkan pada era digitalisasi sekarang, konsep interaksi itu bisa dibangun bahkan secara tatap layar begitu ya. Jadi yang salah satu yang kemudian kita terapkan saat ini begitu. Artinya ada pergeseran yang mungkin juga perlu teman-teman pahami. Maksud dari tatap muka tidak melulu kemudian bertemu secara langsung begitu ya, saling menatap wajah satu dengan yang lain, tetapi konsep tatap muka ini dimaksudkan agar supaya interaksi itu memang tetap terjadi secara langsung, artinya secara sinkron begitu untuk bisa melihat dan bisa mendapatkan feedback secara langsung. Ini maksud dari interaksi tatap muka. Dan konsep kelompok maka ini berarti mengharuskan jumlah partisipan itu lebih dari 2 orang, karena kalau kemudian hanya 2 saja maka jalinan interaksinya itu hanya dek-dek gitu ya, jadi hanya antar satu dan A dan B saja misalnya. Sedangkan kalau minimal 3 ini sudah disebut sebagai komunikasi kelompok, gitu ya. Artinya jumlah partisipan ini menjadi salah satu unsur yang kemudian perlu diperhatikan dalam komunikasi kelompok. Kemudian ada maksud dan tujuan yang kemudian harus dicapai dalam sebuah kelompok, apa yang kemudian dibicarakan, apa yang kemudian akan didiskusikan, itu semua mengarah pada satu tujuan tertentu, begitu ya. Jadi kenapa kemudian kelompok itu terwujud atau kelompok itu
terbentuk, itu ada tujuan dan target yang kemudian akan dicapai melalui serangkaian interaksi yang kemudian disepakati begitu. Nah, goal-nya bisa beraneka ragam, nanti akan kita pelajari pada slide-slide selanjutnya gitu. Kemudian ada pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Ya, tentu dipahami di sini bahwa kalau konsepnya komunikasi interpersonal yang sifatnya hanya komunikasi antara dua orang saja, A dan B begitu ya, misalnya, maka mereka akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain atau ada kemungkinan salah satu saja yang kemudian punya power atau punya apa namanya, punya sifat yang kemudian cenderung lebih persuasif dan sehingga bisa mempengaruhi lawan bicara. Dalam konsep komunikasi kelompok ini, yang kemudian diharapkan terbangun itu adalah karakteristik yang saling mewarnai satu dengan yang lain, sehingga antar anggota itu bisa saling menumbuhkan karakternya dan menumbuhkan karakter temannya melalui proses diskusi, melalui proses curah pendapat, melalui proses interaksi yang kemudian terjalin untuk mencapai tujuan yang tadi diharapkan. Nah, melalui definisi yang disampaikan sebelumnya, kira-kira ada 4 elemen begitu ya, yang kemudian teman-teman perlu perhatikan dalam komunikasi kelompok ya. Yang pertama adalah jumlah partisipan tadi, ini menjadi unsur yang penting karena, ada minimal gitu ya, batas minimal kemudian disebut sebagai komunikasi kelompok itu 3 orang. Kemudian ada terminologi tatap muka, karena interaksinya dimaksud sebagai interaksi tatap muka, yang mungkin kalau dalam konsep interaksi, komunikasi dua arah yang terjadi antara dua individu saja, mungkin masih, bisa dimaksudkan dengan konsep, apa namanya, tanpa tatap muka begitu ya, jadi asinkron lewat chat, lewat email misalnya. Sedangkan dalam konsep komunikasi kelompok ini diharapkan terjadi interaksi secara nyata, interaksi secara langsung. Karena walaupun ya teman-teman juga memahami gitu ya, ada beberapa part yang kemudian kita komunikasikan lewat grup WhatsApp misalnya, tapi pun, efektivitasnya tidak terlalu baik gitu ya, dibandingkan dengan ketika kita tentukan jadwal untuk meeting, kita tentukan jadwal untuk, apa namanya, online bersama gitu ya, yang kemudian jadwalnya semua cocok dan di situ terjadi saling, apa namanya, saling mencurahkan pendapat dan terjadi feedback secara langsung antar anggotanya. Sedangkan kemungkinan besar ketika dilakukan secara asinkron, dilakukan tanpa tatap muka melalui grup misalnya, maka, respon kemudian akan terjadi tidak efektif, saling menunggu begitu ya, kapan, apa namanya, yang satu masih sibuk, yang satu sedang longgar, sehingga dia bisa aktif merespon apa namanya, poin yang sedang didiskusikan di grup misalnya, ya ini akhirnya menjadi kurang efisien begitu dalam proses berjalannya komunikasi kelompok. Kemudian ada maksud dan tujuan ya, tadi ditegaskan bahwa sebuah kelompok itu terbentuk, eee, secara umum itu memiliki tujuan yang kemudian ingin mereka capai, ingin mereka, eee, dapatkan melalui serangkaian interaksi yang terjadi antara anggotanya. Dan terakhir elemennya adalah kemampuan untuk saling menumbuhkan karakter, yang mana setiap person itu unik, setiap person atau anggota dalam sebuah kelompok itu punya potensi masing-masing. Ketika kemudian, mereka saling menyampaikan pandangannya, saling mengutarakan apa yang, eee, menjadi perhatiannya atau concern-nya begitu ya, sudut pandangnya, maka bisa menumbuhkan, kreativitas, menumbuhkan sikap kritis dari anggota kelompoknya yang lain, yang kemudian bisa jadi punya sudut pandang yang berbeda, sehingga, eee, skill interpersonal itu kemudian menjadi terbangun begitu ya antar kelompok. Hal ini yang kemudian, umum kita pahami bahwa kalau seseorang itu kemudian terbiasa untuk berorganisasi, terbiasa untuk, bekerja dalam sebuah tim, bekerja dalam sebuah kelompok, orang tersebut punya kemampuan untuk bisa memahami bahwa setiap person itu punya potensi, setiap person itu punya kemampuan yang berbeda-beda, keberagaman begitu ya.
latar belakang yang berbeda, sehingga orang yang kemudian terbiasa bekerja dalam tim itu punya kecenderungan berkembang secara sosial gitu, berkembang secara kemampuan dia untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan dan menerima bahwa setiap orang itu tadi punya sudut pandang yang berbeda yang kemudian dilatar belakangi oleh latar belakang kehidupan mereka yang juga berbeda-beda begitu ya. Nah, ini menjadi tumbuh ibaratnya orang itu menjadi lebih matang begitu daripada uh, kemudian orang-orang yang sangat minimal sekali atau kemudian bahkan tidak memiliki uh, kesempatan atau tidak memiliki atau tidak memanfaatkan kesempatan yang ada untuk dia bekerja dalam sebuah tim dan membangun potensinya sendiri dan juga potensi orang lain. Oke. Nah, sedikit catatan bagi teman-teman, karena tadi komunikasi kelompok ini unsurnya berkaitan dengan jumlah partisipan begitu. Maka sebetulnya semakin besar kelompok gitu ya, karena jumlah partisipannya lebih banyak, maka ada kemungkinan untuk lebih banyak gagasan yang muncul. Karena kemudian setiap kepala membawa ide yang berbeda begitu. Tetapi perlu dipahami juga bahwa semakin besar jumlah kelompok, semakin besar partisipan yang terlibat, maka effortnya menjadi lebih besar untuk menjaga efektivitas komunikasi. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa setiap kepala kemudian memiliki emosi yang berbeda juga, sehingga ada kemungkinan ketika kemudian interaksi itu terjalin, potensi untuk terjadinya konflik itu menjadi lebih besar juga karena ya tidak semua orang dalam sebuah kelompok itu kemudian bisa memahami karakter teman-temannya sendiri gitu. Ada yang kemudian dominan, ada yang kemudian dia cenderung pasif misalnya begitu ya. Artinya ada sisi positif dan negatifnya dari sisi ketika jumlah partisipan itu lebih banyak begitu. Ini jadi satu poin yang kemudian teman-teman perlu perhatikan juga gitu ya untuk kemudian nanti memutuskan atau membentuk satu metode komunikasi yang memungkinkan menurut teman-teman itu dibentuk melalui komunikasi kelompok. Kira-kira yang paling efektif itu jumlahnya berapa banyak, karakternya seperti apa, apakah kemudian heterogen atau homogen, ya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, selain definisi yang tadi disampaikan di awal, gitu, untuk komunikasi kelompok sendiri, ada juga yang menyampaikan dari Adler dan teman-teman, gitu ya, bahwa kalau komunikasi kelompok ini merupakan komunikasi yang terjadi pada sekumpulan kecil orang yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, biasanya tatap muka dalam waktu yang lama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi dari definisi ini pun tidak kemudian bertentangan begitu ya dengan uh, definisi yang disampaikan sebelumnya begitu. Dari sini ide tentang interaksi itu sifatnya tatap muka, kemudian ada tujuan yang harus dicapai begitu ya dan dikuatkan dengan itu tidak terjalin sebentar, tapi terjalin dalam waktu yang cukup lama begitu. Untuk kemudian karena tadi punya goal yang ya tergantung pada goalnya itu kira-kira dicapai ketika kelompok ini berinteraksi dalam kurun waktu berapa lama. Kemudian definisi yang lain, sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama tadi, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Pada definisi ini ditekankan bahwa uh, suatu kelompok itu terwujud kadang-kadang justru dilatar belakangi oleh konsep bahwa setiap individu atau ada beberapa individu yang ingin mencapai satu tujuan tertentu sehingga mereka akhirnya membentuk kelompok ya misalnya apa namanya teman-teman yang kemudian punya eh, sama-sama memiliki goal untuk berubah gaya hidup gitu ya. Berubah gaya hidup misalnya menambah aktivitas olahraga yang sebelumnya mungkin tidak suka berolahraga, kemudian sadar bahwa apa namanya ya olahraga itu bagian dari gaya hidup yang kemudian harus dibangun, maka kemudian untuk menjaga kontinuitas, menjaga konsistensi dalam berolahraga, dia kemudian membentuk atau dia kemudian mencari gitu ya teman-teman yang memiliki tujuan yang sama supaya konsisten untuk bisa berolahraga. Maka kemudian membentuk klub sendiri gitu ya, membentuk klub sendiri apa namanya grup
rajin olahraga misalnya ya, yang di situ memang goal-nya sama antar personnya, yaitu untuk menjaga konsistensi dalam beraktivitas fisik begitu. Nah, ini dilatar belakangi dari mereka-mereka yang memang punya goal tertentu dan akhirnya goal tersebut menjadi goal klub gitu ya, menjadi goal sebuah kelompok. Karena mereka kemudian berusaha untuk mencapai tujuan yang sama, mereka akhirnya merasa bahwa orang-orang yang kemudian punya kecenderungan tujuan yang sama itu biasanya memiliki karakteristik yang sama pula gitu ya. Jadi mirip-mirip gitu. Jadi akhirnya mereka uh, mengenal satu dengan yang lain dan memandang setiap orangnya itu bagian dari kelompok sehingga ketika apa namanya ada teman-teman yang kemudian mungkin perlahan menghilang begitu ya atau kemudian motivasinya kurang untuk bisa tadi ya berolahraga secara rutin, ya ini tidak kemudian ditinggalkan, tapi juga kemudian diupayakan bagaimana supaya mereka apa kendala yang mereka hadapi begitu ya, karena ini sudah menjadi target kelompok dan orang tersebut adalah bagian dari kelompok juga gitu. Sehingga tidak ditinggalkan, tidak kemudian apa namanya, dibiarkan begitu ya, tapi dirangkul supaya kemudian ini jadi goal sama-sama gitu ya, untuk bisa kita sama-sama konsisten dalam beraktivitas fisik. Ini definisi lain yang kemudian melengkapi antar definisi tidak saling kontradiktif satu dengan yang lain, tapi saling menguatkan. Baik, komunikasi kelompok sendiri ini ada beberapa bentuk, dua saja sebetulnya gitu ya. Ada dua bentuk kelompok, bentuk komunikasi kelompok yang teman-teman bisa perhatikan begitu. Ada komunikasi kelompok kecil atau small group communication dan ada komunikasi kelompok besar, gitu ya, kecil dan besar. Saya kira mudah saja nanti untuk mengingatnya, gitu ya, atau large group communication. Di sini untuk komunikasi kelompok kecil atau small group, komunikasi yang ditujukan kepada kognisi komunikan dan prosesnya berlangsung secara dialogis. Uh, ada satu poin yang kemudian teman-teman perlu highlight di sini adalah tujuan dari komunikasi kelompok kecil itu umumnya adalah menyasar kognitif dari komunikannya dan prosesnya akan berlangsung secara dialogis. Dialogis artinya cenderung bersifat dua arah dan kemudian setiap personnya dianggap setara dan kemudian punya kemampuan untuk atau punya kesempatan dan punya wadah untuk mengkomunikasikan dan apa namanya menyampaikan pendapat yang kemudian dia miliki. Maka ciri-ciri dari bentuk komunikasi kelompok kecil ini adalah komunikator menunjukkan pesan kepada komunikan. Komunikator ini karena sifatnya dialogis begitu ya, dialogis dan sirkular itu artinya pada beberapa misalnya pada sesi tertentu setiap orang itu punya kesempatan memiliki dua peran sebagai komunikator dan komunikan. Dan yang dia sampaikan adalah bentuk pesan-pesan yang arahnya kognisi, arahnya kognitif, gitu ya, yang ditujukan bentuk yang mengkritisi, bentuknya menyampaikan pendapat, kemudian bentuknya menyampaikan ide gagasan, gitu. Ini semua terjadi pada kelompok kecil. Berlangsung secara dialogis dan sirkular. Karena jumlah yang kecil tadi, partisipannya sedikit begitu ya untuk komunikasi kelompok ini, komunikasi kelompok kecil ini dengan jumlah partisipan yang minimal 3 orang tadi begitu ya, dengan maksimalnya memang ada batasan, tidak ada batasan pasti dari berbagai literatur, tidak ada batasan pastinya misalnya harus 7, 10, 15 begitu ya. Tapi yang kemudian perlu diingat adalah tujuan komunikasi kelompoknya itu apa. Kalau kemudian dirasa memang efektif sampai sebanyak 20 orang, ya maka 20 orang itu masih bisa dianggap sebagai komunikasi kelompok kecil. Tapi kembali lagi kalau tujuannya apa namanya tadi misalnya untuk membangun eh, teamwork, kemudian membangun konsistensi pola baru dalam sebuah kelompok, dan kalau semakin besar maka apa namanya semakin tidak efektif karena harus memantau lebih banyak anggota begitu ya, maka kemudian dibuat kelompok kecil yang maksimal misalnya 6 sampai 7 orang, ya maka itu batasan apa namanya yang dibentuk berdasarkan tujuannya gitu. Artinya memang tidak ada batasan realnya tapi ada batasan minimalnya yaitu 3 orang.
gitu ya. Kemudian dalam komunikasi kelompok kecil ini ada kemungkinan terjadi umpan balik secara verbal karena tadi terjadi secara tatap muka, kemudian setiap personnya itu punya kesempatan menjadi komunikator dan teman-temannya ketika kemudian sedang menyimak atau mendengarkan menjadi komunikan begitu ya. Dan proses interaksi itu dapat terjadi secara verbal gitu, terjadi secara langsung, secara lisan itu untuk disampaikan dan dikemukakan. Contoh yang paling sederhana adalah ketika teman-teman misalnya, berada pada kelompok kecil dalam kelompok praktikumnya misalnya. Ini teman-teman dibentuk dalam sebuah kelompok-kelompok kecil gitu ya, itu menjadi lebih mudah daripada teman-teman dibuat, jauh kelompoknya menjadi lebih besar, misalnya kelompok kelas untuk mengumpulkan laporan. Ya, pada kelompok kecil saja ada kemungkinan ada anggota yang kemudian tidak terlibat atau tidak berkontribusi, apalagi ketika jumlahnya diperbanyak begitu ya. Maka hanya akan efektif dikomunikasikan oleh segelintir orang saja ya, yang teman-teman yang lainnya akhirnya, nebeng gitu ya. Maka pada beberapa, tadi tergantung tujuannya, maka jumlah partisipan itu dinilai efektif atau tidak itu ya tergantung seberapa besar tujuan dari program. Seperti halnya misalnya pada kelompok yang nanti teman-teman akan dibentuk ketika misalnya merencanakan program gizi gitu ya. Merencanakan program, gizi untuk masyarakat, kelompoknya kalau terlalu sedikit pun, akan kemudian menjadi berat bebannya bagi setiap personnya karena membutuhkan, apa namanya, penggalian atau survei-survei untuk mendalami faktor resiko dari masalah kesehatan yang akan teman-teman atasi ke masyarakat. Kemudian teman-teman butuh resource yang besar juga. Nanti siapa yang meng-handle, apa namanya, program edukasi, siapa yang meng-handle senam sehat misalnya dan lain sebagainya. Nah ini, eee, apa namanya, jumlah yang tadi kecil dalam kelompok praktikum menjadi tidak efektif jika itu diterapkan dalam kelompok perencanaan program gizi misalnya. Jadi efektivitas tadi dinilai dari seberapa besar sih tujuannya begitu ya. Kemudian, rapat-rapat organisasi teman-teman yang secara umum, rapat akbar begitu ya, rapat akbar untuk, apa namanya, program kerja HMPS misalnya. Itu teman-teman kan, sebelumnya gitu ya, pasti setiap setiap anggota, setiap person itu kalian akan dimasukkan dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu kita sebut bidang atau divisi misalnya. Divisi yang informasi, divisi yang dia apa namanya, humas misalnya dan komunikasi apa namanya, konsumsi sorry, dan lain sebagainya misalnya. Dan di situ, setiap divisi akhirnya punya goal sendiri-sendiri, punya goal yang sendiri tapi dalam arti mengarah pada visi organisasi yaitu HMPS gitu ya. Nah, setiap kali teman-teman kemudian setiap divisi atau bidang ini kita sebut kelompok kecil nih ya, sedangkan kemudian area yang lebih besar kita sebut sebagai kelompok besar, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian, bentuk kelompok satunya ya selain komunikasi kelompok kecil terjadi juga komunikasi pada kelompok yang lebih besar atau kelompok besar. Komunikasi yang ditujukan kepada afeksi komunikan dan prosesnya berlangsung secara linear. Komunikasi, pada jenis atau bentuk kelompok besar ini memang kemudian apa namanya, memposisikan bahwa komunikator ini cenderung menyasar pada afeksi komunikan. Karena komunikan pada kelompok besar ini cenderung bersifat heterogen, gitu ya. Cenderung bersifat heterogen, artinya seperti apa? Kita kembali lagi pada konteks misalnya teman-teman tadi di HMPS. Teman-teman di HMPS Gizi ini, eee, kumpulan dari karakter-karakter yang beragam begitu ya, karakter yang, apa namanya, cenderung bebas, cenderung senang berkreasi, berkarya, kemudian teman-teman disatukan dalam sebuah wadah kecil atau kelompok kecil misalnya bidang, eee, desain dan publikasi misalnya. Kemudian teman-teman yang cenderung lebih suka pada hal-hal akademis dimasukkan dalam bidang pendidikan atau keilmuan misalnya. Kemudian, teman-teman yang lebih kemudian punya power sebagai lebih punya karakter dalam mengelola sumber daya, teman-teman dimasukkan dalam divisi pengurus inti atau pengurus harian misalnya. Dan di situ, apa namanya,
karakternya pada setiap kelompok kecil itu cenderung homogen karena kalian kemudian cenderung memiliki potensi yang mirip-mirip begitu ya, sama-sama suka desain, sama-sama suka apa namanya interaksi dengan orang baru, sama-sama suka membangun relasi misalnya. Kalian dikelompokkan pada kelompok kecil yang cenderung homogen, tapi pada kelompok besar secara organisasi utuh misalnya di HMPS karakter kalian menjadi heterogen karena di situ ada yang tadi ya cenderung suka akademik, cenderung suka kompetisi, cenderung suka membangun relasi dan lain sebagainya. Nah, karakter-karakter yang heterogen ini kemudian dalam konsep komunikasi kelompok besar gitu ya, maka komunikator ini cenderung berperan sebagai orator gitu. Cenderung berperan sebagai orator yang sifatnya mereka menyasar afeksinya. Afeksi ini berarti sisi emosi, sisi sikap gitu ya. Di situ menunjukkan bahwa setiap orang eh, apa namanya bisa merespon dengan cara yang berbeda, tapi karena di forum yang begitu besar, forum yang kemudian begitu apa namanya jumlahnya begitu masif, yang paling memungkinkan itu orang-orang cenderung tidak memperhatikan konsep-konsep logis yang disampaikan oleh komunikator sebagai seorang leader itu tadi. Jadi mereka cenderung dianggap sebagai orator yang kemudian membangun apa namanya semangat begitu ya, membakar semangat dari para personil yang ada dalam kelompok besar tadi untuk kemudian diarahkan bahwa kita akan berusaha bersama-sama mencapai visi yang sama dengan cara teman-teman yang kemudian variasi itu tadi. Caranya teman-teman desain itu gimana mencapai visi, caranya teman-teman public relationship gitu ya, itu gimana membangun visi dan lain sebagainya. Kemudian prosesnya karena tadi apa namanya sifatnya kelompoknya besar, maka cenderung eh, berlangsung secara linear. Linear artinya cenderung sifatnya eh, apa namanya satu arah begitu ya. Jadi ya dari pimpinan kemudian menyuarakan gitu ya, menyuarakan poin-poin afeksi kepada komunikan teman-teman anggota jadi cenderung bersifat sebagai pendengar. Nah, cenderung bersifat kemudian terpengaruh, terbakar semangatnya begitu ya, karena yang disasar adalah sisi emosional. Kemudian salah satu ciri dari kelompok besar yang paling membedakan dengan kelompok kecil adalah karena sifatnya tadi linear, kemudian komunikator cenderung menyasar afeksi, ada konsep yang kemudian berkembang yaitu terjadinya contagion mental gitu ya. Contagion itu wabah, kemudian mental-mental gitu ya, wabah mental. Wabah mental di sini dalam apa namanya? Dalam artinya gitu ya, dalam maksudnya adalah karena yang kemudian disasar adalah sisi emosi dalam komunikasi kelompok besar, sehingga se apa namanya seperti konsep wabah begitu ya, artinya saling tertular satu dengan yang lain ketika kemudian emosi yang kemudian dipicu oleh orator, dipicu oleh komunikator ini sifatnya emosi yang menyala-nyala, terbakar begitu ya, maka eh, setiap orang yang kemudian sedang berada di situ dan menyaksikan mereka sebagai komunikan, menyaksikan apa yang disampaikan oleh komunikator ini ikut tertular gitu ya dalam konteks seperti itu, contagion mental. Jadi ikut terbawa perasaan, ikut terbawa emosinya, ikut kemudian terbakar begitu ya. Mungkin teman-teman apa namanya lebih mudah untuk kemudian mengkoneksikannya dengan contoh dalam aksi demonstrasi misalnya. Selalu akan ada person yang kemudian mereka berperan sebagai orator, mereka berperan untuk memimpin kelompok besar tadi dalam menyuarakan pendapatnya begitu ya, dan membangun dan membakar semangat dari person-person yang ada dan terlibat dalam aksi demonstrasi tadi gitu ya. Dan mereka sekalinya kemudian terpancing atau terbawa itu kemudian tersulut semua begitu ya, seolah-olah setiap personnya itu juga ikut kemudian marah dan misalnya ikut kemudian terbawa emosi juga begitu. Termasuk juga infectious exaltation gitu. Jadi apa namanya uh, selain cepat menjalarnya itu juga
penularan itu terjadi secara cepat, penularan emosi begitu ya. Peningkatannya menjadi cepat sekali. Jadi dalam skala yang masa yang begitu besar sekalipun begitu, dari yang barisan depan sampai ke belakang itu prosesnya bisa dicapai sekian menit gitu ya. Jadi begitu cepatnya, karena mereka berpandangan bahwa satu kelompok ini memiliki visi yang sama dan satu kelompok ini kemudian hadir sebagai bangunan yang utuh begitu ya. Artinya ketika barisan depan menyampaikan hal seperti apa, dari oratornya menyampaikan bagaimana, itu akan kemudian cepat untuk sampai pada barisan paling belakang dan mereka memiliki instruksi yang seragam begitu. Ya, ini untuk komunikasi kelompok besar. Nah, tentu menjadi mirip-mirip begitu ya. Kira-kira komunikasi kelompok besar ini apakah kemudian sama dengan komunikasi massa gitu, proses dan konsepnya begitu. Tapi yang kemudian teman-teman perlu garis bawahi, masih bagian dari komunikasi kelompok gitu ya, bahwa ada kemungkinan bentuk kelompok itu kemudian terwujud dalam bentuk kelompok kecil atau komunikasi dalam bentuk kelompok besar. Oke, tapi yang akan kemudian banyak kita bahas setelah ini adalah kita fokus pada komunikasi kelompok kecil atau small group discussion, small group communication begitu, yang kemudian umum digunakan dalam konsep pendidikan komunikasi gizi atau pendidikan gizi, yang umum biasanya digunakan atau diadopsi melalui peer group communication, melalui focus group discussion, misalnya diskusi panel, ya, yang sifatnya cenderung jumlahnya partisipannya itu kecil atau terbatas, untuk kemudian memudahkan gitu ya, apa yang kemudian akan kita gunakan sebagai batasan dari pembelajaran di topik ini. Ya, dalam men apa namanya, sebelum teman-teman akhirnya melakukan proses interaksi dalam kelompoknya, penting untuk kemudian membentuk satu struktur kelompok yang jelas. Hal ini ditujukan supaya setiap anggota itu paham tugas mereka itu sejauh mana, peran mereka itu dapat sebesar apa, begitu ya, kontribusi yang dapat mereka berikan itu sampai seluas apa, begitu. Jadi, memastikan bahwa struktur kelompok ini harus jelas dulu dibangun begitu ya, ditentukan dulu sejak awal pembentukan kelompok dan ditetapkannya tidak hanya oleh satu person saja begitu. Apa namanya, yang kemudian nanti ada kemungkinan ketika hanya satu person saja yang memutuskan, dia menjadi punya, apa namanya, punya kesempatan untuk memiliki dominasi yang berlebihan begitu ya. Jadi perannya menjadi dominan. Dan di sini penentuannya harus dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Maka dari itu, termasuk dalam menentukan kira-kira siapa yang akan menjadi leader dalam kelompok itu, ya itu juga ditentukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok. Kemudian personil yang memiliki motivasi tinggi dan dirasa mengenal dengan baik tugas kelompok, tujuan kelompok, dan biasanya juga dianggap yang paling kenal anggota-anggotanya begitu, yang paling bisa merangkul dan tidak sifatnya tidak kemudian cenderung pada orang-orang tertentu saja, tapi dia punya apa namanya, kebijaksanaan untuk mengakomodir setiap pandangan yang disampaikan para anggotanya begitu ya. Maka ini eee, cocok kemudian untuk dipilih sebagai ketua kelompok. Pembagian tugas ini sebaiknya dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas personil kelompok. Maka sejak awal begitu ya, dalam sebuah struktur kelompok, pembentukan struktur kelompok ini, setiap person itu memang sebaiknya sudah kenal dengan dirinya sendiri. Artinya dia sudah paham bahwa potensi saya di sini, kemampuan saya sejauh ini, kapasitas saya sebesar ini, saya merasa cocok misalnya untuk bisa berkontribusi dalam bidang, public relation. Saya cocok untuk berkontribusi dalam bidang, saya yang kemudian menjadi sekretarisnya, saya yang kemudian, mengelola keuangannya dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi, eee, itulah kenapa kemudian diperlukan, kesepakatan pada seluruh anggota kelompok untuk memudahkan penentuan tugas dan juga nantinya
peran dari setiap anggotanya. Pembagian tugas dilakukan di awal untuk membentuk struktur kelompok ini akan memudahkan alur kinerja kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Oke, ada dua konsep dalam komunikasi kelompok kecil yang kemudian dua konsep ini berbicara tentang struktur sebuah kelompok begitu ya, itu bisa dengan opsi desentralisasi atau dengan sentralisasi. Artinya dua dua konsep ini, bentuk struktur komunikasi kelompok kecil ini dua-duanya kemudian memungkinkan untuk diadopsi oleh sebuah kelompok kecil dalam menentukan struktur kelompoknya, gitu ya. Pada desentralisasi, kelompok kecil ini lebih cocok untuk menggunakan konsep desentralisasi ketika tujuan dari kelompoknya dibentuk adalah untuk problem solving, untuk penyelesaian masalah gitu ya. Kenapa? Karena interaksi yang terbangun di sini adalah antar anggota yang kemudian memiliki kedekatan tertentu begitu. Jadi misalnya ilustrasinya di sini begitu ya, ada 5 nama, 5 anggota yang kemudian tergabung dalam sebuah kelompok. eh, Bill itu cenderung dekatnya dengan Kelly dan Stephanie, gitu ya. Stephanie lebih cenderung dekatnya dengan Eric dan Bill dan seterusnya. Mereka akhirnya dalam konsep apa namanya problem solving dalam desentralisasi ini, struktur seperti ini akan membantu untuk membangun kolaborasi satu dengan yang lain gitu ya, karena kedekatan yang terjalin antar personnya itu membuat setiap person akhirnya bisa menyelesaikan tugas gitu ya, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya, karena mudah untuk berkoordinasi dengan orang-orang yang dia rasa dekat, mudah untuk bisa berinteraksi dengan mereka-mereka yang dianggap memahami dirinya gitu dalam sebuah kelompoknya. Konsep kolaborasi yang terbangun ini membuat setiap person akhirnya merasa bertanggung jawab, tapi juga salah satu sisi yang kemudian perlu diantisipasi adalah eh, batasan waktu yang kemudian tidak ditaati oleh setiap personnya membuat tujuan dari kelompoknya bisa tercapai cukup lambat begitu. Karena kemudian saling tunggu misalnya begitu ya, saling tidak nyaman, saling tidak enak satu dengan yang lain. Jadi eh, apa namanya? Kurang efektif untuk kemudian atau kurang efisien untuk mencapai tujuan yang dirasa harus dicapai dalam waktu dekat gitu ya, atau prosesnya harus cepat begitu. Tapi dalam membangun kolaborasi, konsep desentralisasi ini sangat dianjurkan, ya, karena antar satu dengan yang lain dalam mengerjakan tugas itu saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, ada satu konsep struktur lainnya yaitu sentralisasi. Pada sentralisasi ini sentral, namanya sentral berarti terpusat begitu ya. Karena pada konsep ini ada satu orang yang kemudian diandalkan untuk apa namanya, mengelola setiap anggota yang ada di dalamnya gitu ya, mengelola setiap anggota di dalamnya dan setiap anggota di dalamnya itu hanya perlu berkoordinasi dengan satu orang saja, yaitu si leadernya, gitu ya, yang dia menjadi pusat dari segalanya. Ini konsep sentralisasi ini menjadi lebih cocok untuk mencapai tujuan secara cepat gitu ya. Jadi dari sisi durasi waktunya, efisiensinya itu lebih cocok dengan konsep sentralisasi. Satu orang kemudian disepakati sebagai leader, dia yang akan kemudian memetakan begitu ya, kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan ini, ya setiap orangnya. Kemudian setiap orangnya kalau ada yang mau dikomunikasikan, tanyanya juga ke apa namanya ke koordinatornya langsung begitu ya, tidak kemudian bertanya misalnya antara Shadow dengan Talulah gitu ya, atau Talulah dengan Philip, itu tidak gitu. Cenderung komunikasinya langsung terpusat pada satu orang saja, yaitu leadernya. Pemimpin berperan sebagai gatekeeper gitu ya, atau penjaga gawang yang membuat batasan apa namanya, kamu mengerjakan gitu ya bagian ini, batas waktunya sampai ini, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang dikomunikasikan, tanyanya ke saya gitu ya. Koordinasinya cenderung bersifat terpusat gitu. Salah satu yang perlu diantisipasi adalah ketika
leadernya ini kemudian menjadi rujukan pada segalanya ya. Jadi sisi positifnya adalah dia kemudian yang paling tahu progresnya sampai sejauh mana gitu ya. Ini checklist dari Shadow sudah selesai, Pam masih kurang 20%, Philip baru jalan 50% misalnya. Jadi dia yang bisa memetakan berarti mana yang kemudian perlu digenjot, mana yang kemudian perlu dibantu, perlu disupport begitu ya. Tapi juga sisi negatifnya adalah ketika kemudian leader atau sentral dari kelompok kecil ini harus menanggung semuanya begitu ya, menanggung dalam arti ya seluruh informasi terpusat pada dirinya begitu ya, kemudian eh, menjadi overwhelmed gitu karena kemudian ditanyai dari berbagai eh, arah begitu ya, ditanyai dari berbagai anggota, semua anggota kemudian merujuk padanya gitu, seolah menjadi beban yang kemudian berat juga bagi leader begitu ya. Sedangkan pada konsep desentralisasi ini tetap memungkinkan ada leader di dalamnya, tapi leader di sini sifatnya dia juga turut terlibat dan dia punya kecenderungan lebih dekat pada orang-orang tertentu begitu ya. Sehingga kalau mau mengkomunikasikan ke Winston gitu, Bill mau ngomong ke Winston itu lewat Kelly gitu ya. Kelly mau ngobrol ke apa namanya Stefani gitu itu dia lebih lewat Bill gitu. Jadi akhirnya komunikasinya berjalan ya tadi apa namanya memang menjadi lebih nyaman karena kemudian yang berkomunikasi adalah orang-orang terdekatnya tapi prosesnya menjadi lebih lambat begitu. Baik, tadi untuk jenis strukturnya yang desentralisasi dan sentralisasi, kemudian ada jenis kelompok kecil yang kemudian ini dibagi berdasarkan tujuan dari kelompok itu apa, gitu ya. Jadi kelompok kecil itu bisa terbentuk gitu, dengan dua dua basis atau dua dua dasar begitu ya. Apakah ini adalah task oriented group atau kelompok yang berorientasi pada tugas? Jadi kelompok ini memang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan masalah, untuk mencari ide begitu ya. Sebagai teamwork misalnya atau teman-teman paling gampangnya teman-teman dibagi dalam kelompok kecil untuk mengerjakan tugas, untuk mengerjakan laporan praktikum gitu ya. Ini berarti grupnya yang terbentuk berbasis atau berorientasi pada tugas atau untuk problem solving. Sedangkan ada relational oriented group gitu ya. Relational oriented group ini berarti grup yang berorientasi pada hubungan. Terbentuk karena memang hubungan interpersonal antar anggotanya itu ada. Kalau yang tadi task oriented itu ibaratnya ketika tugas itu selesai gitu ya, masalah sudah teratasi, ide sudah apa namanya ter eh, terkumpul semuanya dari berbagai anggota, gitu ya, maka grup itu sudah selesai, sudah menjalankan tugasnya, maka sudah ya bisa kemudian dibubarkan misalnya, gitu ya. Jadi teman-teman laporan kemudian selesai, praktikum semuanya sudah rangkaian acara semua praktikum sudah selesai, grupnya kemudian selesai di situ karena memang tujuan dari grupnya adalah untuk membuat laporan IBM misalnya, untuk kemudian belajar apa namanya belajar selama setiap pertemuan dalam praktikum IBM. Tapi pada relational oriented group ini terbentuknya karena hubungan interpersonal gitu ya yang bisa kita bagi menjadi dua gitu ya, primary atau secondary group. Pada primary group hubungan interpersonal ini eh, cenderung bersifat long lasting gitu. Jadi misalnya teman-teman paling sederhana gitu ya, contoh paling mudah itu adalah keluarga. Ya keluarga ini adalah sebuah kelompok gitu. Keluarga adalah sebuah unit kelompok juga dalam lapisan masyarakat sebagai kelompok yang lebih besar lagi begitu ya. Keluarga sebagai kelompok kecil ini antar anggotanya memiliki hubungan interpersonal gitu. Karena terbangun begitu ya, terbangunnya memang dari hubungan atau relation yang ya hubungan darah itu tadi begitu ya antar apa namanya ibu dengan anaknya, ayah dengan anaknya begitu ya, kakak dan adik gitu. Hubungan internasional tadi terbentuk dan terbangun gitu ya dan sifatnya cenderung lebih long last karena ya seumur hidup ya dia akan jadi keluarga gitu ya. Kemudian teman atau saudara yang punya eh, apa namanya teman yang kemudian sudah seperti dianggap sebagai saudara begitu yang sudah temenan lama, kemudian karakternya saling melengkapi satu dengan yang lain begitu ya. Eh,
saling bisa memahami dan mengerti begitu, seolah-olah apa namanya, terkumpul menjadi sebuah kelompok kecil yang seperti apa ya, tidak kemudian punya visi tertentu, tapi juga eh, karena karakter yang mirip begitu, sehingga ya arahnya yang penting kemudian menjadi person yang lebih baik begitu dalam lingkup kelompoknya itu. Secondary group ini tidak seintens primary group gitu ya, tapi tetap terbangun melalui hubungan interpersonal antar anggotanya gitu. Jadi eh, bukan karena ada tujuan yang sifatnya transaksional, bukan karena ada tujuan yang sifatnya apa namanya, untuk problem solving saja lalu selesai begitu. Jadi di dalamnya tentu ada aktivitas-aktivitas penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, pencarian ide, begitu itu terjadi juga pada kelompok yang dia berbasis relationship, begitu ya. Tapi tidak hanya sebatas itu saja, begitu. Artinya, kalaupun tidak ada eh, apa bahan yang kemudian harus didiskusikan, ya grup itu tetap ada, begitu ya. Jadi grup itu tetap kemudian ya keluarga tetap keluarga, begitu ya, yang jadi kelompok dalam apa namanya bestinya ya tetap bestinya begitu ya, nggak harus kemudian ada masalah baru kemudian berkumpul dan kemudian mendiskusikan gitu ya. Jadi karena memang basisnya adalah orientasinya adalah hubungan. Baik, kita masuk pada konsep jaringan atau networking gitu ya. Pada kelompok komunikasi kelompok ini memungkinkan kemudian terjadinya atau terbangunnya relasi, jaringan atau networking baik dengan sesama anggota kelompok maupun antar kelompok itu sendiri gitu ya, antar kelompok yang kemudian saling butuh untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Network group connection ini bisa eh, kita kelompokkan begitu ya, tergantung pada hubungannya. Apakah hubungannya formal atau pada hubungan yang informal dalam konsep jaringan atau networking. Hubungan yang formal ini berarti menyandarkan bahwa jaringan dengan struktur yang jelas antara tugas dan fungsinya. Jadi misalnya pada struktur organisasi begitu ya, struktur organisasi antar bidang, mereka punya tugas dan fungsi yang kemudian real, yang kemudian jelas dipetakan begitu ya, yang bidang Pupdek ngapain, yang bidang konsumsi itu ngapain dan sebagainya. Secara struktural jelas siapa yang kemudian di atas, siapa yang kemudian di lapisan kedua, lapisan ketiga begitu ya. Kalau kita coba membayangkan bagan struktur organisasi gitu. Jadi ini hubungan terjadi secara formal. Kemudian, tapi ada kemungkinan juga jaringan itu terbentuk melalui hubungan informal, gitu ya, melalui hubungan informal yakni jaringan antar anggota dalam kelompok dan orang di sekitar kelompok. Antar anggota dalam kelompok, begitu teman-teman, walaupun misalnya punya visi tertentu, begitu ya, punya goal atau tugas sebagai tim pubdek misalnya, tim konsumsi, begitu ya, tapi interaksi kalian kan juga apa namanya tidak apa ya kemudian sekaku itu atau kemudian hanya ketemu itu cuma membicarakan pubdek saja begitu ya, ada part-part di mana dalam rangka membangun chemistry antar anggota kemudian kalian ya mendiskusikan hal yang lain yang sifatnya misalnya informal, dan itu juga bagian dari membentuk sebuah jaringan atau membentuk sebuah relasi di antar anggota dalam kelompok dan tidak terpaku pada tugas dan fungsi. Makanya tadi obrolannya begitu ya, bisa jadi ya sama-sama satu tim kemudian apa namanya kalau pas makan ya jadi makan bareng gitu ya. Ya pas makan juga enggak kemudian membicarakan atau mendiskusikan tugasnya begitu. Tapi eh, apa yang dibicarakan sifatnya cenderung informal gitu ya untuk saling mendekatkan anggota antar anggota satu dengan yang lain. Ya, komunikasi kelompok ya kalau kita bicara tadi tentang bentuk komunikasi kelompok, ada yang kecil, ada kelompok besar begitu ya. Kemudian eh, apa namanya? Ada komunikasi kelompok yang bentuknya internal dan eksternal. Jadi kita coba membuat ilustrasi, teman-teman bisa memperhatikan misalnya pada bagan ini begitu ya ditampilkan struktur yang secara apa namanya
secara pengelompokan begitu ya, areanya menjadi lebih luas. Area yang lebih luas ini misalnya program studi gizi sebagai sebuah unit kelompok tersendiri begitu ya, tapi kita tentu menyebutnya sebagai kelompok besar. Ya, program studi gizi yang di dalamnya ada mahasiswa angkatan 2020, 2021, 2022, ada kemudian kelompok dosen, ada kelompok tenaga kependidikan gitu ya. Eh, ini menjadi sebuah kelompok besar. Areanya dia menaungi sebuah keluarga utuh ya. Kalau mau disorot lebih besar lagi di zoom out ya. Kemudian fakultas begitu ya, fakultas menjadi kelompok besar. Kemudian kalau disorot lebih besar lagi universitas misalnya. Artinya seperti itu. Nah, kemudian kelompok besar ini akan menaungi kelompok-kelompok kecil tentunya begitu ya. Yang ini kemudian saya sorotnya dari sisi mahasiswa misalnya. Angkatan 2020, angkatan 2021, angkatan 2022 sebagai kelompok kecil. Di dalamnya bisa juga dipetakan lagi menjadi kelompok kecil ya. Misalnya kelas angkatan 2020 kelas A, B, C begitu ya. 2021, 2022 teman-teman apa namanya terbentuk lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Nah, interaksi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain kita sebut sebagai komunikasi eksternal. Jadi, misalnya angkatan 2020 perwakilan mahasiswanya begitu ya, atau ketua angkatannya ini menyampaikan atau mengusulkan tentang konsep eh, apa namanya konsep penugasan yang kemudian mungkin diharapkan untuk bisa diterapkan atau mungkin memberi masukan atau saran terkait perkuliahan kepada prodi gizi yang itu sifatnya pada kelompok besar begitu ya. Nah, ini mereka sebagai perwakilan atau orang yang tadi menjadi perwakilan angkatan 2020 sedang melakukan proses komunikasi eksternal karena dia berkomunikasi pada mereka yang ada di luar anggotanya karena dia mewakili sebagai angkatan 2020 tadi gitu ya, dia elemennya sebagai angkatan 2020 dan mengkomunikasikan pada prodi gizi yang kemudian menaungi mereka. Sedangkan proses diskusi yang terjadi antar anggota pada misalnya tadi ya, mereka sampai mencapai keputusan bahwa kita memberi masukan ini atas nama angkatan 2020 misalnya, ini dengan apa namanya, dengan catatan antar anggotanya ini sudah melakukan proses komunikasi yang terjadi secara internal gitu, antar anggota kelompok karena mereka sama-sama yang kemudian menyampaikan pendapat, sama-sama yang kemudian memutuskan begitu ya, yang apa namanya ikut serta dalam pengambilan keputusan atas nama angkatan ya ini apa namanya tersampaikan dengan konsep komunikasi internal ya. Jadi mudah saja komunikasi internal ya berarti di dalam kelompoknya sendiri. Komunikasi eksternal berarti mereka keluar untuk menyampaikan kepada kelompok lain yang lebih besar yang dianggap menaungi itu ya. Jadi ini model komunikasi kelompok itu terjadi dengan dua cara. Oke, kita masuk ke fungsi komunikasi kelompok. Fungsi komunikasi kelompok ini ada 6, kita akan coba jelaskan satu persatu gitu ya. Yang pertama adalah fungsi komunikasi kelompok sebagai hubungan sosial. Karena tentu di dalamnya terjalin interaksi antar satu orang dengan orang yang lain begitu ya. Ya ini sudah terbangun satu jalur atau satu konsep hubungan sosial tersendiri. Karena dalam sebuah kelompok ini harapannya antar anggota ini bisa untuk memelihara dan memantapkan hubungan sosial antar para anggotanya. Seperti misalnya bagaimana suatu kelompok secara rutin memberi kesempatan pada anggota untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, ya yang sifatnya menghibur supaya kemudian terbangun bahwa ya kita memang kelompok yang kemudian terbentuk berorientasi pada tugas tapi supaya kita juga mudah untuk bisa mencapai tujuan dari penugasannya ya kita juga punya kesempatan untuk bisa berinteraksi secara informal untuk bisa membangun chemistry satu dengan yang lain ya membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain sebagai seorang manusia ya sebagai seorang anggota dari kelompok itu. Aktivitas yang informal, santai, begitu ya. Ini bisa membangun hubungan sosial yang baik. Itu hubungan sosial yang baik antar anggotanya, maka meminimalisir terjadinya konflik sehingga solidaritas begitu ya sebuah kelompok itu menjadi terbangun. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini dapat terjadi
ketika sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan, begitu ya. Jadi antar anggota kelompok ini memiliki wawasan yang berbeda, dan mereka punya potensi baiknya masing-masing, dan dalam forum kelompok tersebut saling bertukar gagasan, bertukar ide, bertukar wawasan gitu ya, sesuai dengan apa yang dia memang ahli di bidangnya begitu. Dan fungsi pendidikan ini baru tercapai begitu ya, atau sangat bergantung, eh, tercapai atau tidaknya itu bergantung pada tiga faktor. Yang pertama, jumlah informasi baru yang didistribusikan. Jadi sejauh apa informasi itu dianggap baru oleh setiap anggotanya begitu ya. Kalau misalnya sudah basi, sudah ya itu semua orang udah tahu misalnya, ya menjadi fungsi pendidikan ini menjadi tidak tercipta. Atau jumlah partisipan dalam kelompok tadi, semakin besar jumlah kelompok, ada kemungkinan semakin besar juga gagasan yang kemudian apa namanya, tersampaikan dalam forum itu gitu ya. Dan frekuensi interaksi antar anggota. Ya, bentuk kelompoknya tapi kemudian jarang ketemu begitu ya. Ini apa namanya, grupnya ada apa enggak gitu ya, itu jadi nggak kelihatan begitu. Nah, ini fungsi pendidikan juga bergantung dari seberapa intens interaksi antar anggotanya. Fungsi pendidikan ini menjadi sangat efektif jika setiap anggota kelompok membawa pengetahuan baru yang berguna bagi kelompoknya. Jadi, eh, mungkin ini akan lebih mudah dipahami pada konteks focus group discussion begitu ya. Focus group discussion ini apa namanya, misalnya memiliki tujuan untuk me- apa namanya, membuat satu kesimpulan atau membuat satu keputusan terhadap satu isu yang sedang sama-sama dihadapi, misalnya isu apa namanya, gagal ginjal pada anak begitu ya, dari sudut pandang ahli gizi rumah sakit, dari sudut pandang ahli gizi puskesmas, sudut pandang ahli gizi yang bekerja di industri, sudut pandang ahli gizi yang bekerja sebagai akademisi begitu ya, kemudian sudut pandang dari ahli gizi yang lain, atau mungkin mengundang elemen yang lain juga, dan di situ mereka saling menyampaikan persepsinya terhadap isu yang sedang dibahas, maka fungsi pendidikan ini menjadi bisa terbentuk karena kemudian setiap elemen dianggap pakar dalam uh, apa namanya, bidangnya begitu. Ini menjadi efektif begitu fungsi pendidikan kalau sudah setiap anggotanya itu memang membawa gagasan baru, membawa informasi baru begitu ya, sehingga tercipta satu kesimpulan yang juga mutakhir. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi persuasi atau persuasif, itu berarti mempengaruhi begitu ya. Seorang anggota kelompok ini punya punya potensi untuk saling mempersuasifkan antar anggota supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, asumsinya ketika dalam sebuah kelompok misalnya ada person yang dia itu cenderung persuasif tapi dia tidak ditempatkan sebagai seorang leader, kemudian dia cenderung kontradiktif dengan leadernya begitu ya, maka ketika dia berhasil mempersuasikan anggota anggota yang lain, membuat apa namanya, setiap anggotanya itu menjadi ya tidak patuh, atau kemudian apapun yang kemudian diajukan oleh leader itu malah ditentang misalnya, ya ini sebetulnya cukup membahayakan ketika itu arahnya menjadi membawa konflik tersendiri. Tapi ada orang-orang juga yang kemudian punya sisi persuasif yang arahnya positif gitu ya. Jadi dia seperti tangan kanannya leader begitu, misalnya leadernya itu bijak begitu ya untuk bisa mengelola person-personnya, tapi ada beberapa anggota yang dia cenderung lebih terpengaruh pada temannya sendiri bukan pada leadernya misalnya, maka teman ini mempunyai peran penting bagi apa namanya, keberhasilan kelompok tadi begitu, menjadi tangan kanannya begitu ya, oleh tangan kanan dari leadernya untuk bisa membantu mempersuasifkan teman yang dirasa dia kayaknya lebih percayanya sama kamu misalnya gitu ya. Jadi eh, membawa apa namanya, sisi positif juga gitu ya, ranah persuasif ini, fungsi persuasif kelompok. Kemudian fungsi problem solving dan pengambilan keputusan ini saling berkesinambungan begitu ya, karena fungsi problem solving ini sampai pada tarafnya adalah menghasilkan
materi atau bahan-bahan berupa poin-poin alternatif solusi. Jadi memang sedang tujuannya untuk menyelesaikan satu problem, satu masalah, dan kemudian melalui proses brainstorming, melalui proses kontemplasi, begitu ya, setiap anggota kelompoknya untuk menyuarakan, begitu ya, saling kemudian mengutarakan, kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara A, begitu ya, kemudian teman satunya menyampaikan, menurut saya lebih efektif dengan cara B, misalnya, akhirnya punya poin-poin atau gagasan dari uh, untuk bisa menyelesaikan masalah tadi dan kemudian akan berkelanjutan begitu ya dengan fungsi pengambilan keputusan. Dari sekian banyak alternatif solusi yang ditawarkan tadi, mana yang kemudian paling efektif untuk kita lakukan, mana yang kemudian paling apa namanya minimal resikonya untuk kemudian kita putuskan sebagai solusi yang akan kita tempuh begitu. Jadi ini berkelanjutan antara fungsi problem solving dengan pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah fungsi terapi. Gitu ya. Sebuah kelompok itu bisa membantu anggotanya untuk merubah perilaku ke arah yang positif. Ini teman-teman ada yang apa namanya mengenal gitu ya pada konsep rehabilitasi itu teman-teman yang kemudian kurang beruntung, yang kemudian misalnya sempat terjerumus pada narkoba begitu ya, yang mereka harus masuk pada satu yayasan atau satu lembaga rehabilitasi di dalamnya selain mereka kemudian di apa namanya dibantu untuk keluar dari perilaku yang negatif tadi ada satu step yang juga ditempuh adalah kemudian membuat forum yang mereka tujuannya adalah untuk sama-sama saling berubah ke arah yang positif gitu ya apa namanya menterapi setiap anggota di dalamnya karena dianggap mereka homogen, dianggap mereka memiliki masalah yang mirip, sama-sama misalnya pernah jadi pengedar narkoba, sama-sama pernah menjadi pengguna misalnya. Kemudian kendalanya apa dalam selama ini ketika sudah 1 bulan berjalan rehabilitasinya, ada efeknya seperti apa begitu ya, dan sebesar mana kemauan dia untuk berubah begitu, kemauan dia untuk eh, menghilangkan eh, apa namanya meminimalkan sehingga sampai menghilangkan perilaku negatifnya tadi. Fungsi terapi ini dimaksudkan untuk memulihkan, gitu ya. Tujuannya memang untuk memulihkan anggota kelompok yang dipandang memiliki problem serupa dan mendapat alternatif pemecahan solusi. Fungsi terapi dapat berjalan maksimal ketika setiap anggota terbuka. Jadi kalau apa namanya mereka sudah saling percaya satu dengan yang lain bahwa apa yang disampaikan dalam forum itu ya akan apa namanya bertahan atau berhenti di forum itu saja, tidak kemudian dipublikasikan atau kemudian dibocorkan kemana-mana begitu ya, karena saling percaya itu menjadi kunci juga supaya mereka merasa saling mensupport satu dengan yang lain gitu ya, terjadi saling mendukung antar anggotanya, bahwa yang satu misalnya sudah paling lama rehab di situ, yang ada anggota baru yang kemudian bergabung dan menyaksikan sendiri bahwa bisa untuk sembuh begitu ya, bahwa ada celah yang besar untuk seseorang itu kemudian berubah perilakunya yang ke arah yang baik begitu ya, tadi dari pengguna dia kemudian bisa dinyatakan bersih gitu ya, bersih secara utuh misalnya. Ya, ini adalah fungsi-fungsi dari sebuah kelompok. Antar kelompok tadi teman-teman pahami ada konsep interdependensi secara secara apa namanya secara tidak sadar begitu ya, pasti akan terjadi konsep saling ketergantungan antara anggota kelompok ya, dalam sebuah kelompok, terutama kelompok yang sifatnya itu sudah apa namanya terbentuk lama begitu ya, kemudian apa namanya harus mencapai tujuan yang sifatnya besar begitu ya. Ini harus terjadi dan harus harus terwujud begitu ya konsep interdependensi. Jika terdapat satu aksi tertentu dari anggota kelompok akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan kelompok. Kalau kemudian ada aksi yang kontradiktif begitu yang kemudian membuat ricuh atau membuat rusuh begitu ya dari anggota
yang disuarakan lewat antar anggota satu dengan yang lain, itu akan mempengaruhi berjalannya atau efektivitas dari komunikasi kelompok. Masing-masing anggota kelompok ini punya peran atau kontribusi dalam mencapai target kelompok, mencapai tujuan kelompok gitu. Maka penting untuk dipahami bahwa ketergantungan ini dalam maksud bahwa antar anggota punya potensi dan akan kemudian menjadi efektif jika saling percaya satu dengan yang lain. Itu mengandalkan satu dengan yang lain, tapi dalam sisi positif, bukan mengandalkan kemudian ya udah ntar dikerjain sama kan kita kelompok nih berarti pasti bakal dikerjain sama yang lain begitu ya karena ini namanya tugas kelompok ya pasti dia nggak mau kalau misalnya nanti nilainya dia jelek gitu ya. Jadi ya kita bergantung aja sama teman yang lain itu konsep bergantung yang kemudian tidak tepat begitu ya. Tapi interdependensi saling bergantung dengan yang lain supaya kemudian nilai kelompok ini maksimal. Maka setiap anggota sebisa mungkin berkontribusi secara penuh. Setiap anggota kemudian menjalankan bagiannya gitu ya, menuntaskan tugasnya karena merasa bertanggung jawab sebagai anggota kelompok, merasa bertanggung jawab bahwa ya kita akan dipandang sebagai sebuah kelompok yang utuh. Kalau kemudian ada satu yang tidak berjalan, ada satu yang tadi ya bergantungnya secara negatif ya akhirnya pasti tidak maksimal begitu ya untuk mencapai target dari kelompok tersebut. Ya, tentang komunikasi kelompok, tadi banyak yang kita bicarakan ya dari apa itu komunikasi kelompok, kemudian bentuk komunikasi kelompok, ada kelompok kecil, kelompok besar, punya ciri masing-masing begitu ya. Yang kita kemudian banyak bicarakan adalah tentang komunikasi kelompok kecil, kemudian strukturnya, jaringan yang terbentuk begitu ya, sampai pada fungsi-fungsi dari kelompok. Kita mulai masuk pada dinamika komunikasi kelompok. Pada dinamika komunikasi kelompok ini, dinamika yang dimaksud adalah interaksi dalam sebuah kelompok itu pasti terjadi ada ups and down-nya gitu ya, ada naik dan turunnya. Naik dan turunnya ini terjadi karena proses komunikasi tidak selalu berjalan mulus gitu ya. Proses komunikasi tidak selalu berjalan mulus. Tapi perlu kita lihat setiap hal yang ada di muka bumi ini gitu ya. Itu kita harus melihatnya dari dua sisi ya. Dari ya setiap ya ibarat mata uang begitu ya ada sisi gambar ada sisi yang dia menuliskan mata uangnya begitu ya menuliskan rupiahnya menuliskan angkanya angkanya tahu gambar misalnya. Nah ini dalam komunikasi kelompok ini kita juga perlu melihat eh, potensi-potensi keunggulannya begitu ya sisi positifnya dalam sebuah kelompok komunikasi kelompok itu seperti apa potensinya bagaimana dan juga ada sisi negatif yang itu tujuannya adalah untuk kita antisipasi supaya kemudian resikonya ditekan supaya kemudian tidak terjadi apa yang tidak diharapkan. Sisi positif dari terjadinya komunikasi kelompok adalah pengambilan keputusan ini dilakukan bersama-sama. So, setiap anggota kelompok ini harus sadar bahwa seharusnya dalam konsep komunikasi kelompok itu tidak diputuskan oleh satu orang saja tidak kemudian sifatnya sepihak, pokoknya suara dia terus yang diterima begitu ya. Ini menjadi hubungannya menjadi tidak ideal. Hubungannya menjadi antar anggota ini menjadi bisa hilang rasa percayanya begitu. Jadi pengambilan keputusan ini harus dilakukan secara bersama-sama atas forum mufakat begitu ya, kesepakatan bersama dalam sebuah forum oleh setiap anggotanya sumber daya ini dikelola bersama-sama gitu ya dalam sebuah kelompok misalnya untuk mencapai target tertentu kebutuhan kita apa saja kita butuh sumber daya apa saja kita butuh biaya berapa besar begitu ya ada yang kemudian bisa berkontribusi dalam bentuk budget gitu ya dalam bentuk biaya secara pendanaan ada yang berkontribusi dari sisi tenaganya gitu ya atau kontribusi dari sisi yang lain dan ini dikelola bersama-sama oleh anggota kelompoknya gitu dijaga bersama-sama
Kemudian terdapat sinergi yang menguatkan potensi kelompok. Kalau kemudian terbangun chemistry yang baik, hubungan sosial yang baik antara anggotanya, begitu ya, saling paham satu dengan yang lain, walaupun karakternya heterogen, tapi solidnya tinggi gitu ya, karena sinerginya ini, terbangun begitu antar sinergi ya. Pokoknya ya kita satu grup saling percaya dan saling, memberi kontribusi yang terbaik antara anggotanya. Paparan terhadap keberagamannya ini bisa meningkatkan skill interpersonal dari setiap anggotanya, karena kemudian, kita berpeluang untuk bertemu dengan karakter-karakter yang sangat beragam dalam sebuah kelompok, gitu ya, sehingga menyeimbangkan, diri kita untuk bisa melebur dalam sebuah kelompok begitu ya, ini bisa membantu meningkatkan skill interpersonal kita sebagai seorang individu yang ada dalam sebuah kelompok. Nah, tapi juga kita perlu melihat ada kemungkinan-kemungkinan negatif yang tercipta dalam sebuah kelompok begitu ya. Misalnya pada case tertentu, tugas-tugas itu kadang-kadang juga memang lebih efektif untuk dikerjakan secara mandiri, gitu. Yang misalnya memang bisa diputuskan secara mandiri, lebih cepat untuk bisa diintervensi secara mandiri. Ini kemudian menjadi tidak efektif dilakukan secara berkelompok. Maka kembali lagi perlu memperhatikan apa tujuan dari dibuatnya kelompok itu, begitu ya. Proses pengambilan keputusan cenderung lambat ya, karena kita perlu mempertimbangkan suara, kita perlu mempertimbangkan persepsi dari setiap kepala yang ada dalam kelompok tadi, gitu ya. Dan nggak semua orang itu bisa langsung kemudian mengiyakan untuk menerima pendapat yang dia anggap bertentangan dengan apa yang dia pahami, begitu. Jadi bisa sampai kadang-kadang ya, beberapa orang yang merasa, kelompok ini terlalu, apa namanya, terlalu benar-benar tidak sepemahaman begitu ya, terus-menerus dalam setiap kali pengambilan keputusan ya membuat ya dia akhirnya misalnya memilih untuk mengundurkan diri atau memilih untuk keluar dari kelompoknya karena ternyata tidak satu visi atau ternyata memang kita tidak seprinsip misalnya. Jadi pengambilan keputusan ini kemudian harus mempertimbangkan dari berbagai, sudut pandang tadi sehingga cenderung lambat. Kan beda ya kalau misalnya teman-teman sendiri, teman-teman ya mengambil keputusan pokoknya kalau misalnya ada yang kemudian tidak tepat ya resikonya ditanggung sendiri juga. Tapi kalau ini kan resiko ditanggung kelompok sehingga kemudian memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang disepakati semua anggota kelompok. Tantangan interpersonal gitu ya. Tantangan interpersonal ini datang dari anggota-anggota kelompok yang tadi mereka konsep interdependensinya keliru begitu ya, mereka pahamnya, ya ini kan kerjaan kelompok gitu ya. Jadi, dia cenderung jadi social lovers gitu ya. Social lovers itu Eee, toh ada dia gitu ya, toh ada dia yang kerjanya tuh oke gitu, jadi aku ngerjain seadanya aja, misalnya gitu ya sederhananya. Aku ngerjain seadanya aja nanti pasti diedit sama dia gitu ya, dan itu akan jadi nilai kelompok yang itu menguntungkan buat dia. Karena dia statusnya di situ ya seolah-olah menjadi parasit begitu ya, karena merasa beruntung berada pada kelompok yang isinya adalah orang-orang yang misalnya memang bekerja keras begitu ya, sehingga dia bergantung dengan cara yang salah begitu. Padahal maksudnya adalah dia bisa berkembang, mengembangkan potensinya yang misalnya tadi kapasitasnya belum sebesar teman-temannya, tapi dengan bekerja sama dengan teman-temannya begitu ya, dia membuka diri untuk bisa meng-upgrade kapasitasnya, itu menjadi, hal yang baik untuk dirinya dan kelompoknya. Tapi ada orang-orang yang akhirnya tadi bergantung dengan cara yang salah sehingga, merugikan kelompoknya sendiri gitu ya, ada salah satu sisi negatifnya. Oke, pada section terakhir kita bicara tentang komunikasi efektif dalam sebuah kelompok gitu kira-kira bagaimana membangun, komunikasi yang bisa berjalan secara efektif. Tentu komunikasi efektif ini tidak lain adalah untuk mencapai goal atau tujuan dari kelompok itu secara maksimal. Ya. Komunikasi efektif ini berarti membangun komunikasi, secara apa namanya, secara efektif antar anggotanya begitu ya, dan ini membutuhkan keterampilan. Ini membutuhkan skill yang perlu dilatih gitu. Makanya kadang-kadang mungkin kita berhasil, berkolaborasi pada kelompok tertentu, tapi ada kalanya juga kita gagal membangun chemistry.
antar anggota kelompok pada kelompok tertentu begitu. Jadi ini memang butuh skill, butuh jam terbang. Jadi teman-teman memang yang kemudian terbiasa untuk bekerja secara teamwork, bekerja secara kelompok gitu ya, terbiasa untuk berkolaborasi itu skill mendengar, skill dia apa namanya, berkolaborasi, skill dia untuk membangun relasi itu lebih kuat daripada yang kemudian memilih untuk bekerja secara mandiri, secara terus-menerus, bekerja secara individu. Melibatkan peran antar anggota, ya ini salah satu eh, apa namanya tujuan dari terbentuknya komunikasi yang efektif itu berarti setiap anggota itu terlihat perannya, begitu ya. Kalau kemudian ada anggota yang dia mendominasi sehingga menekan kontribusi dari teman-teman yang lain gitu ya. Jadi dia seolah-olah hanya dia yang kemudian berhak untuk mengambil keputusan, hanya dia yang kemudian punya kapasitas yang paling baik sehingga teman-teman yang lain yang penting manut aja misalnya gitu ya. Atau sebaliknya ada orang yang dalam anggota kelompoknya ya pokoknya dia cuma nimbrung aja, ngikut aja tapi kontribusinya nihil gitu ya. Ini membuat komunikasi pasti berjalan tidak efektif dalam kelompok tersebut gitu ya. Jadi pastikan setiap anggota kelompok itu punya peran, punya andil, ini akan membuat komunikasi berjalan secara efektif. Kalau komunikasi kelompok berjalan efektif, maka performa kinerja dari sebuah kelompok ini menjadi meningkat gitu ya. Kalau performa meningkat, tentu efektivitas dan efisiensi dari target atau pencapaian target atau tujuan ini menjadi terwujud gitu ya. Ya, bagaimana cara-cara untuk atau kiat-kiat tips dan trik begitu ya yang kemudian bisa memberikan kemudahan untuk mengupayakan komunikasi yang efektif ya. Yang pertama adalah menentukan metode paling efektif dalam kelompok. Metode apa sih yang paling efektif untuk kita terapkan sebagai sarana interaksi kita begitu ya? Apakah tatap muka, apakah dengan email, apakah dengan eh, meeting platform gitu yang kemudian mana yang dirasa paling efektif itu disepakati oleh anggota kelompoknya. Kalau memang lebih mudahnya dengan Zoom atau Google Meet, ya maka itu menjadi lebih efektif pada kelompok tertentu. Tapi ada kelompok lain yang kemudian mayoritas anggotanya kemudian lebih lebih nyaman untuk bisa kita ketemu duduk langsung bareng-bareng gitu ya, ngobrol langsung sehingga clear langsung apa yang sedang didiskusikan. Kemudian pastikan untuk menganalisis kendala komunikasi yang mungkin muncul. Ya, yang namanya komunikasi itu bareng-bareng gitu ya, artinya komunikasi kelompok, komunikasi maka itu peluang untuk terjadinya miskom itu pasti ada gitu ya, peluang untuk terjadinya miskom itu ada. Nah, sebelum sampai terjadinya miskomunikasi, maka kemudian menganalisis kemungkinan kendala dari komunikasi yang mungkin muncul dan disampaikan kepada kelompok gitu, mengkomunikasikan itu pada kelompoknya gitu ya. Misalnya ketika eh, apa namanya tadi anggota kelompok itu sifatnya heterogen begitu ya disampaikan saya mungkin bisa aktif itu baru nanti sore karena pagi sampai siang untuk hari ini ada kegiatan gitu ya. Jadi menyampaikan kendala apa yang dihadapi sehingga bisa sama-sama kemudian disesuaikan oleh anggota yang lain. Oh, berarti si A baru mulai aktif nanti sore sampai kemudian malam. Oke, ini jadi akan bisa mengarahkan begitu ya. Kalau yang satunya sedang di area terpencil gitu ya, baru bisa biasanya eh, efektif agak susah atau ada kendala dalam proses komunikasi kalau misalnya lewat platform tertentu misalnya itu disampaikan supaya kemudian tidak saling menduga satu dengan yang lain. Kalau nggak ada kabar, nggak ngasih tahu anggotanya ya gimana kemudian anggotanya mau memahami begitu ya karena tidak disampaikan juga. Sesuaikan pola komunikasi agar dipahami semua anggota. Kadang-kadang setiap kita memang punya karakter tertentu, cara komunikasinya seperti apa gitu ya. Ada yang memang cenderung keras, ada yang memang dia cenderung menyimak,
terlebih dahulu, kemudian tata bahasa setiap orang juga berbeda. Nah, ini supaya efektif sebetulnya adalah eee, menyesuaikan begitu ya. Anggota kelompoknya ini ya kalau heterogen sekali, ada dari berbagai daerah ya jangan pakai bahasa daerah tertentu begitu ya. Atau, kalau misalnya beragam, itu di situ isinya ada yang apa namanya, ada yang sudah berumur, ada yang kemudian lebih senior, atau ada juniornya begitu ya. Ya diseragamkan dengan bahasa yang kemudian sama-sama nyaman didengar begitu, tidak instruksional, tidak kemudian apa namanya, seperti ngobrol dengan temannya misalnya begitu begitu apa, dianggap semua setara begitu, sehingga membuat tidak nyaman antar anggota dan memunculkan, miskomunikasi tadi. Menggunakan bahasa verbal yang efektif, yang nggak belibet-belibet begitu ya, to the point, tapi juga bahasanya sopan, kemudian memfasilitasi komunikasi dua arah. Jadi, dilempar lagi ke forum, kemudian ditanyakan kembali, adakah yang kemudian punya pendapat yang lain begitu ya, untuk kemudian memastikan bahwa setiap orang itu sudah menyuarakan pendapatnya, komunikasinya dua arah. Dan yang kemudian punya pandangan yang lain boleh untuk kemudian menyampaikan, dan orang yang kemudian berbeda pendapat tadi, harus sepakat sejak awal begitu ya, bahwa ya ini tujuannya adalah untuk mencapai visi kelompok. Tidak perlu terbawa perasaan, tidak perlu kemudian, apa namanya, marah ketika pendapatnya ada yang berbeda begitu, karena itu semua adalah hal yang wajar. Menggunakan teknik kemampuan mendengar dan mempelajari. Masih ingat ya, dalam konsep konseling kemarin, kemampuan yang harus dibangun seorang konselor adalah kemampuan mendengar dan mempelajari. Ada rinciannya kemarin begitu ya, tentang, apa namanya, penggunaan bahasa-bahasa nonverbal begitu ya. Kemudian, apa namanya, menghindarkan gangguan-gangguan dalam proses komunikasi, kemudian tidak menggunakan bahasa yang menghakimi, gitu, standar ganda, standar tertentu, gitu ya. Ini adalah teknik kemampuan mendengar dan mempelajari. Dan menginterpretasikan bahasa nonverbal yang mungkin, apa namanya, itu tidak tersampaikan lewat, tulisan atau lewat lisan begitu, tapi, seorang apa namanya, pada komunikasi kelompok misalnya ada anggota yang ketika, anggota lain sedang menyuarakan pendapatnya, mereka terlihat menggunakan gestur yang tidak sependapat begitu ya. Nah, itu bisa teman-teman tangkap misalnya sebagai fasilitator kelompok atau moderator dalam kelompoknya, untuk kemudian berarti, apa namanya, nanti termasuk yang dikonfirmasi atau ditanyakan begitu ya, kira-kira kenapa, apakah kemudian sependapat begitu ya, kalau tidak sependapat apa yang kemudian, dirasa perlu disampaikan begitu dari sudut pandang orang yang tadi gitu ya. Oke, encouragement ini penting, terutama dikenali oleh leader kelompok, fasilitator kelompok gitu ya. Misalnya teman-teman pada beberapa anggota ada yang mereka memang cenderung pasif begitu ya, sebaik apapun chemistry-nya, tapi dia memang cenderung pasif begitu. Nah ini, di balik layar gitu ya, di balik kelompoknya ini memang perlu kemudian dilakukan proses encouragement atau proses mendorong dan memberikan semangat bagi yang dirasa perannya kurang atau memang kurang percaya diri karena berada pada kelompok yang misalnya seolah-olah isinya dia memandangnya adalah orang-orang yang punya kapabilitas yang baik semuanya gitu. Dia menjadi merasa minder dan merasa sepertinya, peran saya menjadi sangat terbatas karena saya merasa kapasitas saya sangat kurang begitu. Nah, ini perlu dilakukan proses encouragement terutama oleh fasilitator tadi, terutama oleh leader kelompok tadi, bahwa setiap anggota itu punya potensi yang berbeda, punya keunikan dalam hal mengerjakan atau menyelesaikan masalah, mengerjakan tugas, sehingga tidak perlu merasa kurang percaya diri gitu ya. Dan tujuannya juga tidak lain untuk meminimalkan dominasi personal, meminimalkan berarti menekan, supaya setiap orang tadi punya peran begitu, bahwa tidak ada yang kemudian orang yang paling gitu ya di kelompoknya, semua setara, semua punya potensi yang berbeda-beda sehingga kerja sama tim itu menjadi hal yang lebih utama daripada hanya orang tertentu yang berperan, tapi kemudian
tujuan dari kelompoknya menjadi sulit untuk tercapai. Ya, jadi, sudah tersampaikan begitu ya untuk semua poin yang, akan yang sudah dipelajari dalam komunikasi kelompok. Tentu konteks yang banyak akan didiskusikan adalah tentang komunikasi kelompok dalam hal, eee apa namanya, komunikasi dalam konteks komunikasi gizi dan kesehatan. Ya, biasanya teman-teman bisa mewujudkannya dalam bentuk diskusi kelompok, diskusi panel, peer group, begitu ya. Jadi, it sebagai sarana, gitu ya, komunikasi kelompok sebagai sarana atau metode yang bisa ditempuh dalam pendidikan gizi untuk menerapkan satu gaya atau perilaku positif yang baru gitu ya, atau kemudian untuk pendidikan tapi dibuat kelompok kecil, makanya dibuat kelompok praktikum karena lebih efektif untuk menyampaikannya pada kelompok-kelompok kecil gitu ya. Kemudian, apa namanya, lebih bisa setiap anggotanya akhirnya bisa kontribusi dan lain sebagainya. Ya dalam konteks pendidikan gizi ini salah satu metode yang umum juga digunakan ya, komunikasi kelompok. Banyak sekali bentuknya, nanti akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya dan bisa menjadi chance untuk teman-teman menggunakan metode ini ketika nantinya memiliki kesempatan menjadi pendidik gizi, memiliki kesempatan sebagai programmer gizi untuk bisa menyelenggarakan satu program tertentu. Yang umum sekali misalnya contoh paling sederhana adalah KP Ibu, kelompok pendamping ibu begitu ya, yang tujuannya adalah, untuk mendampingi ibu-ibu hamil yang misalnya sama-sama karakteristiknya, sama-sama hamil begitu, sama-sama hamil, ini untuk, mereka akhirnya mendapat wawasan yang mirip-mirip gitu. Kalau misalnya digabung pada kelompok besar, ibu, macam-macam begitu ya, maka ada beberapa yang mungkin relate, ada yang enggak. Tapi kalau sudah dibuat kelompok kecil yang cenderung mereka karakternya mirip, kemudian, mmm, apa namanya, itu menjadi lebih mudah penyampaian delivery materi begitu ya, kemudian mengarahkan pada satu isu tertentu, mendiskusikan itu menjadi lebih nyaman karena kemudian forumnya terbatas gitu ya. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat, teman-teman bisa mengelaborasi lagi materi hari ini dengan referensi-referensi lain yang bisa teman-teman gunakan, banyak sekali begitu ya. Kemudian jangan lupa untuk, scan QR code-nya di sini untuk teman-teman presensi dan ada kuis yang bisa teman-teman kerjakan sebagai latihan. Terima kasih atas perhatiannya, kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.